Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Untuk Anda pecinta cerita-cerita misteri, semoga Anda menikmati sajian-sajian cerita misteri yang kami persembahkan untuk Anda setiap harinya. Dan kalaupun Anda punya cerita mistis, pengalaman dari Anda sendiri atau mungkin saudara atau siapapun bisa, dan ingin Anda kirimkan di channel Sejuta Kisah, bisa kirim via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA admin. Boleh menggunakan voice note dan durasi bebas, boleh 1, 2 jam, 3 dan seterusnya. Baik, untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kelahiran Pangeran Ular dari Rahim Manusia. Namaku Melani yang menjadi seorang bidan di sebuah puskesmas yang berada di desa yang sangat terpencil. Singkat ceritanya, pada waktu itu ada pasienku yang bernama Ibu Siti. Dan Ibu Siti bercerita tentang masa-masa kehamilannya yang dianggap sangat tidak wajar. Di awal kehamilannya, Ibu Siti seringkali bermimpi yang aneh-aneh dan menyeramkan. Selama berumah tangga, Ibu Siti dan suami bercerita tidak pernah mengenal yang namanya pesugihan dan hal-hal mistis lainnya. Saat kehamilan memasuki 2 bulan, Ibu Siti bermimpi melihat sosok perempuan yang sangat cantik, berbadan manusia dan berekor ular, lengkap dengan mahkota di kepalanya. Perempuan setengah manusia setengah ular yang Ibu Siti lihat itu ternyata adalah Ratu Ular dari kerajaan gaib. Dalam tidurnya Ratu Ular berpesan kepada Ibu Siti, "Titip anakku," ucap sang Ratu Ular. Ibu Siti langsung terbangun dari tidurnya dengan nafas terengah-engah, juga keringat yang bercucuran deras. Saat itu Ibu Siti merasa seolah-olah ada seekor ular yang baru saja merayap di kakinya. Kemudian waktu itu Ibu Siti melihat apa yang dirasakan, ternyata di kakinya tidak ada apa-apa. "Mungkin perasaanku saja," ucap Ibu Siti saat itu. Dan kemudian kehamilannya memasuki 4 bulan. Ibu Siti setiap harinya merasa selalu diikuti oleh sesosok anak kecil yang bertubuh merah dan bertelinga panjang. Kehamilan memasuki 5 bulan, Ibu Siti mengalami pendarahan yang sangat hebat. Awalnya Ibu Siti anggap hanya buang air kecil. Setelah dia lihat, ternyata darah kental yang keluar. Saat itu juga Ibu Siti langsung panik dan berteriak-teriak memanggil suaminya, lalu pingsan seketika dan tidak sadarkan diri. Suami Ibu Siti pun bergegas membawa Ibu Siti pergi ke puskesmas, tempatku yang biasa bertugas. Di dalam ketidaksadarannya itu, Ibu Siti ditemui kembali oleh Ratu Ular. Ratu Ular mengingatkan kembali pesannya kepada Ibu Siti. "Kamu jangan khawatir Ibu Siti, anakku akan segera lahir, kamu akan baik-baik saja. Jagalah baik-baik anakku, biar aku sendiri yang akan melenyapkan gangguan-gangguan gaib yang selama ini menimpamu." Tidak lama kemudian, Ibu Siti sadarkan diri dan merasa terkejut. Kenapa tiba-tiba dirinya sudah berada di puskesmas? Setelah aku tangani dan aku beri obat, Ibu Siti dan suaminya segera pulang. Waktu masa kehamilan Ibu Siti sudah memasuki 9 bulan 10 hari. Tidak ada satupun tanda-tanda bahwa Ibu Siti akan melahirkan. Setelah beberapa hari kemudian, Ibu Siti datang kembali ke puskesmas, lalu segera menemuiku. Dan secepatnya aku periksa keadaan kandungan Ibu Siti. Waktu aku periksa, aku merasa ada kejanggalan di dalam kandungannya Ibu Siti. Saat aku mulai USG, aku tidak melihat sama sekali kaki dari sang bayi. Yang kulihat hanya ekor ular berukuran kecil. Dan kemudian pada saat itu, aku pun langsung sangat terkejut saat itu. Dalam kecemasanku, aku mencoba menenangkan diri sebisa mungkin. Aku tidak ingin Ibu Siti mengetahui kalau bayinya lahir nanti dalam keadaan tidaklah normal. Masuk kehamilan umur 10 bulan 23 hari. Di pagi hari itu Ibu Siti datang kembali menemuiku di puskesmas. Ibu Siti mengeluh sangat kesakitan di dalam kandungannya. Aku pun sangat bingung kenapa Ibu Siti belum juga melahirkan. Sedangkan usia kandungan Ibu Siti sudah seharusnya melahirkan, pikirku. Ibu Siti pun terus mulas-mulas kesakitan di perutnya. Merasa sudah tidak tahan lagi untuk melahirkan, dan aku pun menyarankan Ibu Siti untuk sabar dan tetap tenang.
Lalu aku menyuruh Ibu Siti untuk berjalan-jalan kecil di dalam ruangan persalinan. Waktu pun menunjukkan jam 18.00. Cuaca di luar sangat mendung, tetapi anehnya di ruangan persalinan sangat panas waktu itu. Aku memperkirakan bahwa Ibu Siti akan melahirkan setelah ba'da maghrib berlalu. Di luar puskesmas, angin bertiup sangat kencang. Hewan-hewan yang berada di seputaran puskesmas berisik sekali. Suara tikus-tikus di plafon pun mulai gaduh. Saat itu aku sempat mendengar suara-suara yang aneh, yang tidak tahu datangnya dari mana. Konsentrasiku mulai terganggu, dan aku mulai merasakan tidak tenang. Dan kemudian Ibu Siti sudah mulai pendarahan, ketubannya pun sudah pecah. Berarti tanda-tanda Ibu Siti akan segera melahirkan, pikirku. Di dalam kesibukanku menangani Ibu Siti, tanpa disengaja kedua mataku melihat sosok perempuan setengah manusia setengah ular di sudut ruang persalinan. Dan pada saat itu aku langsung teringat apa yang pernah diceritakan Ibu Siti kepada aku waktu itu. Kalau Ibu Siti bercerita pernah didatangi perempuan berwujud manusia berekor ular. Dan kemudian aku beranikan diri untuk melirik perempuan setengah manusia setengah ular itu. Aku perhatikan makhluk itu pun sangat cemas menunggu kelahiran bayi tersebut. Aku terus memberi semangat kepada Ibu Siti untuk tetap tenang dan jangan panik, lalu menyuruhnya untuk mengejan. Dan akhirnya, alhamdulillah, lahir bayi laki-laki yang mungil dan montok. Tetapi yang membuatku heran, kenapa bayi ini tidak menangis seperti bayi-bayi yang lain, pikirku. Setelah aku gendong dan aku amati, terdengar suara mendesis yang sangat panjang. Hampir saja bayi itu terlepas dari tanganku, karena aku sangat terkejut. Ternyata lidah dari bayi itu bercabang dua. Aku perhatikan kembali bayi itu sedang asik menjulur-julurkan lidahnya dalam gendonganku. Aku gemetar dan sangat ketakutan. Segera aku letakkan bayi itu di box. Dan belum hilang rasa ketakutanku, aku melihat sosok manusia setengah ular itu menghampiri bayi tersebut, lalu menjilatinya. Manusia setengah ular itu menatapku tajam, seolah-olah berkata, "Biarlah aku yang mengurus anakku. Kamu urus saja Ibu Siti, biar dia sehat." Lalu aku pun segera menghampiri Ibu Siti dan mulai memeriksanya. Kedua mataku selalu tetap waspada mengawasi bayi Ibu Siti yang sedang digendong manusia setengah ular tersebut. Aku sangat khawatir kalau bayi Ibu Siti itu dibawa pergi perempuan setengah ular ini. Apa yang bisa aku perbuat dengan makhluk yang sangat mengerikan di hadapanku saat ini? Gumamku dalam hati. Kuamati suasana di luar puskesmas mulai tenang. Suara-suara hewan dan suara-suara aneh yang tadi ku dengar telah hilang begitu saja. Aku mulai membersihkan sang bayi. Setelah selesai bayi itu kubersihkan, aku tidak melihat lagi kemana perginya perempuan setengah ular tadi. Hari pun berlalu, aku sudah melupakan kejadian persalinan yang sangat mengerikan bagiku saat itu. Dan di lain waktu aku sibuk melanjutkan kembali pendidikanku. Secara tidak sengaja hari raya Idul Fitri kemarin, aku bertemu kembali dengan Ibu Siti dan bayinya yang berlidah ular. Aku perhatikan bayi itu sangat tampan dan sehat. Usianya sudah mencapai 1 tahun. Rasa penasaranku belum hilang saat persalinan 1 tahun yang lalu yang dialami Ibu Siti. Aku pun meminta Ibu Siti memberikan anaknya kepadaku dan langsung aku gendong. Lalu aku periksa anaknya. Kulihat kakinya normal-normal saja, seperti bayi manusia biasa, pikirku. Aku terus memeriksanya karena masih sangat penasaran. Lalu aku buka mulutnya lebar-lebar. Aku sangat terkejut. Ternyata anak itu ujung lidahnya masih bercabang 2. Kemudian aku kembalikan kepada Ibu Siti karena saya takut kalau anaknya tiba-tiba jatuh. Karena saya terkejut kalau anaknya Ibu Siti lidahnya bercabang 2. Dan waktu USG melihat ada ekor ular di dalam perut Ibu Siti. Dari 1 tahun yang lalu sampai saat ini yang membuatku penasaran sampai akhir ini. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah. Kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.